نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari ini kita nginjak syahur pada hari ke-11. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan puasa seharian besok dengan tanpa unsur apapun di dalam memutuskan atau batalnya puasa kita. Mari kita niat bareng-bareng sebelum kultum peneman sahur ini menemani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardhalillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan puasa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar di antara kita dan bahkan ini terjadi di antara kita tentang pentingnya dan begitu peranan penting di dalam hubungan atau tali silaturahim. Tali silaturahim ini yang nanti akan diperkuat ketika Idul Fitri. Setelah puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kita lanjutkan dengan apa yang namakan tali ukhuwah Islamiyah, yaitu tali Idul Fitri. Menjalin kerukunan di antara sesama muslim. Pentingnya ini menjalin hubungan di antara kita sesama muslim, karena nanti apapun ketika kita masuk di alam barzah juga ditanyain siapa saudara kita. Saudara kita adalah sesama muslim. Ini semua saudara kita. Dosa apakah ketika orang-orang memutuskan tali silaturahim? Banyak sekali dosanya. Sedangkan di dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang mereka yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai dinas tidak bisa masuk surga mereka yang selalu menghancurkan tali silaturahim. Inilah yang perlu kita bahas, yang perlu kita perhatikan, terutama di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmat, jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang kita tidak menjalin ukhuwah, tidak menjalin hubungan harmonis di antara kerabat kita, di antara saudara kita, di antara kita. Apapun bentuknya kita harus introspeksi diri, menyadari apa yang terjadi sehingga apapun yang terjadi yang berhubungan dengan putusnya tali silaturahim, alangkah baiknya kita bererat, saling memaafkan, memberi dan meminta. Memberi maaf adalah suatu hal akhlak yang mulia, meminta maaf pun juga akhlak yang mulia. Disinilah pentingnya. Karena ada beberapa azab, yaitu mereka yang memutuskan tali silaturahim.
Tali silaturahim ini biasanya putus karena segala sesuatu yang berhubungan dengan teman. Kadang-kadang salah pilih pacar, hubungan bisa putus. Kadang-kadang sering masalah hasil yang sering terjadi, masalah hutang piutang bisa memutuskan tali silaturahim. Bahkan kadang-kadang dengan saudara sendiri, hutangnya nggak seberapa, saudaranya karena jengkelnya diputuslah tali silaturahim. Tali silaturahim memutusnya dengan cara apa? Dengan cara kita mengeluarkan lisan, ucapan segala sesuatu yang nggak enak didengar. Ingat, segala sesuatu yang berhubungan hutang, andai kata kita minta dia belum punya, jangan dipaksa. Ini namanya suatu pahala. Yang berhutang pun, jika sudah punya, ya cepat dikembalikan. Jadi saling mengerti, jangan sampai hal seperti ini membuat kita menjadi hamba Allah yang terlibat dengan sesuatu yang berhubungan dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Masyarul muslimin muslimat rahimat wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis tadi la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahim, karena di balik ini ada beberapa dosa, beberapa azab bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Pertama, mereka yang selalu memutuskan tali silaturahim, maka mereka akan mendapatkan azab, yaitu di dunia dijauhi orang lain. Di dunia kita sudah dijauhi orang lain. Karena faktor apa? Karena mungkin kata kita kurang enak didengar orang sehingga kita tidak punya teman. Ini baru di dunia sudah dijauhi orang lain. Mungkin karena faktor akhlak kita tidak bisa diterima di masyarakat. Akhlak kita terlalu arogansinya tinggi. Sesuatu yang kita lakukan seakan-akan wastab baru anhat di mata mereka, menyombongkan diri, kesombongan yang kita besarkan. Ini sesuatu hal yang harus kita prediksi, harus kita utamakan, jangan sampai terjadi di antara kita. Sering terjadi sekarang ini di bulan Ramadan, kita semua tidak pernah menjalin hubungan harmonis di antara kita yang kita lakukan terhadap orang yang bersangkutan. Apakah pernah kita menjalin seperti ini? Kita sering. Setiap manusia pasti pernah memutuskan tali silaturahim. Pasti karena faktor emosi, arogansi, anarkisasi. Tidak ada saling pengertian di antara mereka. Saling menuding di antara keluarga. Saling mengkambing hitamkan di antara keluarga. Jangan. Kemudian yang kedua, rezeki akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalau ingin rezekinya banyak berlimpah, maka jalinlah tali silaturahim. Kalau mereka tidak bisa menjalankan tali silaturahim, tidak bisa menjalin tali silaturahim, maka rezekinya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ayyabsatu lahu fi rizqih. Barang siapa yang pengen rezekinya dilipatkan, diberikan kemurahan dalam rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasillu rahimah, maka jalinlah tali silaturahim. Jadi kalau kita menjalin tali silaturahim, maka apa yang terjadi? Rezeki kita dimudahkan. Kalau kita menjauhkan tali silaturahim di antara kerabat, di antara saudara, maka rezeki kita akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang ketiga, akan menjadi sumber dosa. Setiap apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas penderitaan alias di atas putusnya tali silaturahim di antara salah satu orang yang kita putus, maka akan menjadi sumber dosa. Dosa ini menjadi muncul terus. Percuma apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan ketika kita berbuat baik terhadap sesama, namun pada salah satu orang kita putus tali silaturahim.
Ustaz, kalau orangnya sudah bagaimana, kata-kata sudah pedas, lebih baik kita menjauh. Ini prinsipnya, lebih baik kita menjauh daripada kita dekat malah disakiti. Tetapi bukan berarti kita memutus tali silaturahim. Lebih baik menghindar daripada segala sesuatu yang akan menyebabkan kita memutuskan tali silaturahim. Jangan memutus tali silaturahim. Jadi akan menjadi sumber dosa, karena tidak ada dosa yang telah patut dipercepat yaitu sanksinya oleh Allah. Begitu pula dosa-dosa yang sanksinya diberikan di akhirat kelak nanti, yaitu dosa-dosa seperti ini. Masyarul muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berat sekali ketika kita meninggalkan tali silaturahim, memutuskan tali persahabatan. Di bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk saling erat, rukun, memakmurkan masjid ketika kita sholat tarawih. Ketika kita sholat tarawih, memakmurkan datang ke masjid supaya rukun. Di antara kita sama muslim, kenal tidak kenal, saling bersalaman, rukun. Ketika mendengarkan kultum pagi dan sholat subuh di bulan Ramadan, setelah itu kita bersolawat salaman, rukun. Tali silaturahim, tidak ada satupun rasa kebencian di dalam diri kita, meskipun kita punya masalah daripada mereka. Masalah apa yang nggak bisa diselesaikan? Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan akal dingin, dengan damai, dengan rukun. Apakah semua masalah akan bisa diselesaikan dengan cara emosi, dengan cara kita marah-marah? Nggak akan. Justru menambah masalah, iya. Kemudian yang keempat, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat tidak kita dapatkan. Kalau rahmat Allah gak kita dapatkan, bagaimana? Bagaimana kondisi kita? Bagaimana kehidupan kita? Kita berdoa, kita lakukan itikaf di masjid, kita lakukan zikran katsira wasabihu bukratan wa asra. Tujuannya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ingin kita mendapatkan rahmat itu dari Allah. Ingin kita jadikan sebagai hamba Allah yang penuh rahmat. Rahmatan lil alamin adalah agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua yang Rasulullah SAW ajarkan buat umatnya, apalagi Rasulullah selalu mencontohkan suatu hal yang bagus. Tidak pernah Rasulullah SAW mencontohkan memutuskan hubungan tali silaturahim di antara sahabatnya. Tidak ada. Bahkan musuhnya yang pernah melempar batu di muka Rasulullah SAW sampai giginya rontok. Rasulullah sampai giginya rontok. Itu pun Rasulullah maafkan. Bahkan Jibril sendiri ingin menghancurkan mereka yang pernah melukai baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun mencegah Jibril. Tidak usah Jibril. Sebaliknya Rasulullah apakah dendam? Tidak. Justru Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan mereka dibuka pintu hati. Begitulah jiwa Rasulullah SAW memberikan contoh buat umatnya. Ketika dilukai, ketika diolok-olok, ketika dicaci, ketika digosip, ketika difitnah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, janganlah kita sampai membenci, mengutuk apalagi. Justru kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan pengampunan buat mereka. Inilah yang terjadi di hati kita, meskipun terasa berat sekali untuk mengucapkan, memberikan maaf, meskipun itu berat sekali di hati. Namun kita berusaha. Di bulan Ramadan ini letaknya di sini. Di bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat dan hidayah, kita ingin mendapatkan rahmat. Jangan sampai rahmat ini terputus hanya karena kita memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah.
Yang kelima adalah la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahim. Jadi azab yang kelima tidak akan dimasukkan surga. Apapun bentuknya, apapun yang dia lakukan, susah masuk surga. Maka ketika jenazah mau dibawa ke alam barzah, selalu dimintain maaf apabila jenazah ini punya salah terhadap mereka yang masih hidup. Maka jadilah kita orang yang memberi maaf. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat hambanya apabila hambanya itu membicarakan tentang aib kejelekan mereka yang sudah meninggal dunia, yang sudah menjadi ahli kubur. Karena apapun bentuknya, mereka sudah mendapatkan azabnya. Mereka sudah mendapatkan siksanya dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka dari itu, wa khususan ila ruhi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul fatihah, selalu kita hidayai. Setiap habis sholat, setiap malam Jumat, semua ini sering kita hidayai. Karena saudara kita yang nanti ditanyakan merupakan suatu bagian dari fitnah kubur adalah salah satunya siapa saudara kita, yaitu saudara kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dengan etikat yang bagus di bulan Ramadan ini kita jadikan diri kita jangan sampai hal sepele akan menolak amal-amal kita. Jangan sampai suatu hal yang hubungannya tidak seberapa jauh sampai memutuskan amal kita. Mari kita jalin tali silaturahim di antara kita. Mereka yang kunjung door to door, kadang-kadang kunjung jauh-jauh dari pulau ke pulau, ingin pulang, tujuannya adalah tali silaturahim. Idul Fitri nanti tujuannya adalah tali silaturahim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang paling penting kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki berlimpah, bisa melunasi hutang dan amanah yang kita punya masing-masing di antara kita, sehingga kita diberikan jalan keluar untuk mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini tepat waktunya untuk kita munajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asyabirin. Segala sesuatu minta pertolongan kepada Allah bis-sabri dan shalah, dengan kita sabar dan tidak meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah, meskipun satu ayat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.